Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Akib. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi dengan NIM 0452309196. Di sini saya akan mempraktekkan soal dari tugas 3 mata kuliah jaringan komputer, yang mana soalnya ada 4. Kita bahas soal yang pertama. Buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita praktekkan. Sebelumnya saya sudah membuat catatan ini. Langkah yang pertama, kita menyiapkan perangkatnya, di mana kita butuh 1 buah switch dan juga 4 buah komputer. Oke, kita buka Cisco, 1 buah switch dan 4 buah komputer. Switch, oh maaf, pakai yang 2960 aja. 4 buah komputer, 1 PC 2 PC 3 PC 4. Oke, kemudian langkah yang kedua, kita menghubungkan perangkat dengan kabel. Hubungan komputer dengan switch menggunakan kabel straight through. Oke, kita langsung praktekkan saja menggunakan kabel straight through. Nah, pas Ethernet. Pas Ethernetnya ini bebas ya, teman-teman mau pilih yang mana, karena ini ibaratnya itu port dari switch. Oke, snap 0. Kita pakai yang berurut aja. Oke, kita sudah memasang kabelnya. Kemudian langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi alamat IP untuk komputer. Poin pertama, beri alamat IP untuk setiap komputer. Oke, atur IP address, misal 192.168.1.1 dan subnet max 255.255.250. Dan juga PC-PC yang lainnya mengikuti. Oke, kita praktekkan saja. Copy biar cepat ke PC yang pertama, desktop, IP configuration, kita pastekan. Oke, 192.168.1.1 ini. Oke, PC yang kedua. Oke, PC yang ketiga. Dan PC yang terakhir. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita menguji koneksi dengan ping. Kita ping masing-masing komputer ke command prompt. Sekarang di komputer 1 kita ping ke komputer 2, 192.168.1.2. Oke, platform. Kemudian kita ping ke komputer 3, di platform lagi, dan ke komputer 4. Oke, di platform. Oke, teman-teman, sudah berhasil untuk soal yang pertama. Oke, kita untuk soal yang kedua, kita save dulu ini. Save ke dokumen aja deh.
terserah teman-teman. Nomor 1. Oke, kita bikin workspace baru. Langsung saja kita ke nomor 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita praktekkan. Ini nomor 2 catatannya. Langkah yang pertama, kita menyiapkan perangkat. Ada 1 buah switch, 4 buah komputer, dan 1 buah server. Oke, 1 buah switch, 4 komputer, dan 1 server. Sudah. Kemudian langkah yang kedua, kita menghubungkan perangkat dengan kabel. Di sini menggunakan straight through. Oke, kita hubungkan ini. Ethernet kedua, pas Ethernet ketiga, port pas Ethernet keempat, dan ini port yang kelima. Oke, langkah yang ketiga, kita konfigurasi alamat IP-nya untuk server dan juga keempat PC. Kita copy aja yang server. Server, kita ke desktop, IP configuration, paste 192.168.1.100, ini alamat servernya, dan subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, kita close. Kemudian yang PC pertama kita pakai ini, IP-nya ini. Oke, kita langsung saja pastekan biar cepat. PC ke-1, PC ke-2, kemudian PC ke-3, dan PC ke-4. Oke, sudah kita konfigurasi alamat IP-nya. Kemudian langkah yang keempat, kita konfigurasikan HTTP servernya. Kita klik 2 kali pada server, kemudian kita on-kan layanan HTTP-nya. Kita server, kemudian layanan HTTP, kita ke service HTTP. Nah, ini kita pilih yang on, teman-teman. Oke, kita edit halaman indeksnya. Sini contoh, tugas 3, jaringan komputer. Kita save. Yes. Dan langkah yang terakhir yaitu kita menguji koneksi HTTP-nya. Kita buka web browser pada masing-masing PC dan ketikkan alamat IP server. Oke, ke sini, ke PC pertama, web browser. Ini agak lama bukanya. Nah, udah buka. Kita ketikkan di sini. Go. Nah, sudah connect, teman-teman, layanan HTTP-nya. Sudah bisa diakses pada PC 1. Kita coba ke PC 2. Go. Sudah bisa diakses juga. Coba ke PC 3.
bisa di PC3 dan ke PC yang keempat. Paste go. Nah, sudah bisa. Oke, semua komputer sudah bisa mengakses layanan HTTP pada server ini. Dengan begitu, nomor 2 sudah selesai dikonfigurasi. Oke, kita save lagi ke dokumen nomor 2. Save. Kita bikin baru workspace-nya. Oke, soal yang ketiga, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Langsung saja nomor 3, ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita menyiapkan perangkat. Ada satu buah switch, 4 komputer, satu server HTTP, dan satu server DNS. Oke, langsung kita tambahkan semuanya. Switch ini, switch, kemudian 2 buah server, 1, 2, dan 4 buah komputer klien. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian langkah yang kedua, kita hubungkan semua perangkat tadi dengan kabel straight through. Ups. Port pertama untuk server 1, port kedua untuk server 2, port 3 ke PC 1, port 4 ke PC 2, port 5 ke PC 3, port 6 ke PC 4. Oke, sudah kita hubungkan dengan kabel. Kemudian langkah yang ketiga, kita mengkonfigurasi IP address untuk masing-masing perangkat. Server HTTP 192.168.1.100, server DNS 192.168.1.200, PC1 ini seterusnya sampai PC4. Kita kopas aja ke server HTTP. Kita rename dulu ini HTTP, kemudian ini server ke desktop IP configuration 100. Oke. Kemudian yang DNS desktop IP configuration ini 200. PC pertama desktop IP configuration ini 1. Oke. Kemudian ini PC kedua 2, PC yang ketiga dan komputer yang terakhir 4. Oke, sudah kita konfigurasi alamat IP-nya. Kemudian langkah yang keempat, kita mulai konfigurasi pada server HTTP dan DNS. Kita on-kan layanan HTTP pada server HTTP dan
kita on-kan DNS pada server DNS dengan domain name sistemnya. Kita gunakan ini sebagai contoh, di paste. Addressnya punya dia sendiri. Ke server HTTP dulu, ke service HTTP, kita on-kan, kita coba edit indeks tampilan awalnya, tugas 3 nomor 3 dari komputer. Oke, dan kita konfigurasi server DNS-nya ke service, kemudian DNS kita on, name-nya testdns.com dan address-nya 192.168.1.100 berapa tadi server DNS. Oh maaf, dia pakai ini ya, dia pakai alamat IP dari HTTP ya, karena klien mengakses HTTP server melalui DNS server. Oke, jadi klien itu merequest ke HTTP melalui DNS. Nanti DNS server yang akan memetakan atau mentranslasikan alamat IP dari server HTTP menjadi domain name 100. Oke, add. Sip, sudah. Kemudian langkah yang kelima, konfigurasi DNS-nya. Oke, ini langkah-langkahnya. Langsung ke PC1. Kita konfigurasi DNS. Nah ini, oh ini DNS 192.168.1.200. Copy paste aja. Kita apply ke semuanya. Apply ke semua komputer. Oke, sudah. Dan langkah yang keenam, kita uji koneksi HTTP-nya melalui DNS. Oke, ini kenapa example, ternyata DNS. Oke, kita langsung saja ke web browser, kita akses server HTTP testdns.com, terus copy, enter. Nah, ini bisa mengakses teman-teman melalui server DNS. Kemudian pada komputer kedua kita coba juga dns.com. Oke, bisa. Komputer yang ketiga, go, bisa juga. Dan komputer yang terakhir, go. Oke teman-teman, semua komputer klien sudah bisa mengakses server HTTP. Oke, yang mana ini diberi domain name oleh server DNS. Oke,
Nomor 3 sudah berhasil. Seperti biasa kita save. Nomor 3 save. Kita buat workspace baru untuk nomor 4. Langsung ke nomor 4. Ada sebuah struktur jaringan seperti ini. Satu buah router, 2 switch, 3 komputer server, dan 2 komputer klien. Dengan ketentuan seperti berikut. 1, 2, 3, 4. Oke, kita langsung praktekkan saja. Saya sudah membuat catatannya, ini nomor 4. Langkah yang pertama, kita menyiapkan perangkat-perangkatnya. Ada 2 buah switch, 29524, 1 buah router 1841, 3 buah server, dan 2 buah PC. Oke, kita add semua perangkatnya. Router 1841, kemudian switch yang ini, switch pertama, kemudian ini switch yang kedua. Coba lihat switch ketiga. Kita rename biar gampang. Switch 1, switch 3 yang di atas. Switch 3, ini switch 1. Kemudian komputer server, ini server DNS, server Ilkom, ini server Pentilkom, bukan salah, di Ilkom. Kemudian 2 buah komputer, kita rename, ini server DNS, server Ilkom, server Pentilkom. Oke, kemudian PC0, PC1. Oke, sudah. Nah, langkah yang kedua, kita menghubungkan semua perangkat-perangkatnya dengan kabel straight through. PC0 ke switch 3. Kita split biar gampang. Oke. PC0 ke switch 3. Port pertama, server Ilkom ke switch 3. Port yang kedua, ini port yang keempat. Oke, kemudian ini server ke sini, ke sini. Terus ke router dan switch 1 ke router. Oke. Langkah yang ketiga,
kita atur alamat IP-nya. PC0 alamat IP-nya ini, kemudian PC1 ini, gateway-nya 11.21. Oke, kita setting semuanya. Desktop IP address 192.168.1.10, subnet mask 255.255.255, default gateway-nya 192.168.1.1. Default gateway ini IP address dari port router yang pertama. Ini berguna untuk komunikasi dari jaringan. Kemudian DNS servernya kita pakai 192.168.1.3. Ini buat alamat DNS server. Oke, ke DNS server, desktop API configuration. Ini server DNS-nya. Kemudian gateway 11. Oke, coba lihat tadi. Nanti dulu deh ke PC1 aja dulu. Ke PC1, alamat IP 192.168.2.10, default gateway 192.168.2.1, dan S-nya 1.3. Oke. Kemudian untuk server Ilkom, IP address-nya 1.2, server Ilkom. Ke desktop IP configuration, default gateway-nya 11. Oke. Kemudian server Pendilkom, ini IP-nya 2.2, desktop IP ini 2.2, dan ini 2.1. Oke, DNS tidak butuh, close. Oke, kemudian nah ini DNS servernya, alamatnya 1.3, sudah dikonfigurasi tadi kayaknya. Nah, oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita mengkonfigurasi router untuk interface atau port yang pertama, fast Ethernet 0/0, kita gunakan IP address ini, dan interface yang kedua atau port yang kedua kita gunakan ini, apa saja. Ini dijadikan default gateway untuk semua perangkat ya teman-teman, agar bisa saling terkoneksi dari cluster yang ini ke cluster yang ini. Oke, ke router, klik, kemudian ke config, fast Ethernet 0, kita ketikkan IP-nya 11, subnet mask, dan kita on-kan. Oke, sudah sih. Terus yang ke port yang kedua, fast Ethernet 0/1, kita pakai 2.1, subnet mask sekian, on. Oke, kemudian langkah yang kelima, kita konfigurasi
HTTP server dan DNS servernya. Untuk server ilkom, domain name-nya itu ilkom.com. Pendilkom, domain name-nya pendilkom.com. Dan pada server DNS, kita tambahkan record untuk kedua domain server ini. Ini nama domainnya ilkom.com, pakai IP address server ilkom, pendilkom.com, IP address server pendilkom. Oke, kita langsung saja praktekkan ke DNS server DNS, maaf, ke service, ke DNS, kita on kan, kita masukkan IP server ilkom di 1.2, domain name-nya itu ilkom.com, add, oh kebalik, maaf, ini harusnya ke sini. Nah, oke, kita add. Terus yang kedua pendilkom.com, terusnya 198.2.2 add. Oke, sudah selesai konfigurasi DNS-nya. Kemudian langkah yang berikutnya, kita uji koneksi ini 1.1.2.3.4. Oke, kita ping dari PC0 ke PC1. Ping PC0 ke PC1. Kita pas tekanan sini, copy paste. PC0 ke PC1 dengan prompt. Paste. Alamat PC1 itu ya 192.10. Enter. Nah, di platform, coba lagi. Oke, di platform. Kemudian close. Poin yang kedua, ping dari PC1 ke PC0. Alamat PC0 itu ini 1.10. From ping ke PC0. Oke, di platform berhasil. Kemudian ketiga, akses web browser dari PC1 ke ilkom.com, dari PC0 ke pendilkom.com. Oke, dari PC1 ke ilkom.com web browser, kita ketikkan di sini ilkom.com. Go. Nah, berhasil teman-teman. Kita ubah dulu ini biar meyakinkan. Di mana? Di sini. Nah, edit. Nah, di sini. Oke. Saya server ilkom. Save. Kemudian yang kita ganti TTP. Saya server ilkom. Save. Yes. Oke, kita coba akses lagi. ilkom.com. Go. Nah, ini
PC1 berhasil mengakses ke server Ilkom, ke layanan HTTP server Ilkom. Kemudian cek lagi ke PC0 ke server Pendilkom browser. Oke, kita ketikkan domain namanya pendilkom.com. Go. Nah, bisa mengakses dia ke server HTTP Pendilkom. Oke. Ada lagi kah? Sudah habis. Oke, teman-teman. Sepertinya sudah selesai kita membahas dari soal tugas 3 mata kuliah jaringan komputer, di mana semua keempat soalnya konfigurasinya sudah berhasil. Oke, berarti cukup sekian video dari saya. Video ini saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.